Pernahkah kamu mengalami suatu kejadian yang amat sangat memalukan hingga membuatmu ingin ditelan bumi saja? Lana terlambat masuk kelas di hari pertamanya kuliah. Dengan terengah-engah, ia kemudian berjalan ke bangku kosong yang ada di pojok baris paling depan. Untunglah dosen yang mengajar belum tiba di kelas. Gadis manis berkulit sawo matang itu lalu mengambil beberapa lembar tisu dari dalam tas punggungnya. Lantas perlahan mengelap keringat yang membasahi leher, dahi serta hidungnya. Lana merasa asing. Ia hanya duduk sendiri di sana dan tak mengenal siapapun. Sedangkan mahasiswa lainnya di kelas itu nampak saling mengenal dan mengobrol satu sama lain. Tak lama, Pak Amri, dosen yang ditunggu pun datang. Perkuliahan pertama Lana itu akhirnya dimulai dengan tenang. Hingga 20 menit kemudian, pintu kelas diketuk cukup keras. Seorang laki-laki berkulit putih bersih dengan penampilan rapih dan modis pun muncul. Rupanya, ia adalah mahasiswa tingkat 3 yang terlambat datang. Ernest, kamu itu udah ngulang mata kuliah saya. Pakai acara telat lagi hari ini. Mau ngulang lagi kamu semester depan? Begitu omel Pak Amri. Enggak Pak, kan masih ada 2 kali lagi kesempatan telatnya, ujar Ernest sambil cengengesan. Kamu itu, balas Pak Amri sebelum lanjut mengajar. Ernest lalu menyebarkan pandangannya ke seluruh kelas. Kemudian, ia berjalan perlahan ke arah Lana. Boleh duduk di sini, ucap Ernest menunjuk bangku kosong yang ada di sebelah Lana. Lana mengangguk sambil tersenyum ramah dan menyingkirkan tasnya untuk diletakkan di bawah bangku agar Ernest bisa duduk. Selama kuliah berlangsung, Lana nampak rajin mencatat semua penjelasan dosen. Sesekali Ernest melirik sambil tersenyum pada Lana yang terlihat sangat serius. Tetapi nampaknya gadis berambut panjang sebahu itu tidak menyadari. Lana hanya sibuk menyimak dan mencatat. Usai jam perkuliahan selesai, Ernest lantas mengajak Lana berkenalan. Lana pun senang. Akhirnya ia punya teman juga di kampus. Terlebih lagi, orang yang mengajaknya berkenalan adalah kakak kelas yang memiliki penampilan serta wajah yang menarik. Boleh pinjem catatan lo nggak? Besok langsung gue balikin deh, ucap Ernest pada Lana. Oh, iya kak, pinjem aja gak apa-apa kok, jawab Lana sedikit terbata. Mereka berdua pun lalu saling bertukar nomor untuk janjian esok siang di kampus. Lana mengira tadinya Ernest mengajaknya berkenalan karena memang ingin berteman. Tapi ternyata karena ada modus untuk pinjam catatan. Dugaannya sang kakak kelas tampan itu akan meminjam catatannya seminggu sekali. Dan benar saja, hari berganti hari, minggu berganti minggu. Dan hingga beberapa bulan lamanya, Ernest selalu meminjam catatan Lana 1 minggu sekali. Di satu sisi Lana senang, karena lambat laun perasaannya berkembang menjadi perasaan suka yang kian bertambah pada Ernest.
Tapi di sisi lain, Lana juga bersedih karena rasa sukanya itu ia pikir tidak akan pernah terbalas. Bagaimana tidak sedih? Ernest adalah salah satu lelaki penghuni kampus yang punya banyak penggemar wanita. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum jika Matty, sang primadona angkatan 2005 itu sangat tergila-gila pada Ernest. Banyak orang berpendapat mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Matty memiliki kulit putih pucat yang diidamkan oleh hampir seluruh mahasiswi di sana. Wajahnya cantik, hidungnya mancung, matanya bulat menawan, serta badannya tinggi semampai, yang juga jadi idaman oleh hampir semua gadis. Akan sangat cocok bila disandingkan dengan Ernest yang juga tampan, modis, serta supel. Namun, tampaknya Ernest tidak tertarik pada Matty. Menurut gosip yang beredar di kampus, Ernest sudah memiliki kekasih di luar. Tapi, Matty sepertinya tidak pernah ambil pusing. Ia tetap saja mendekati Ernest, meski selalu ditolak secara halus. Sementara Lana hanyalah menjadi si pengagum rahasia. Ia sudah cukup puas bisa berdekatan dengan Ernest seminggu sekali. Seperti hari ini, Ernest sudah mengiriminya pesan singkat untuk mengembalikan buku catatan yang ia pinjam. Lana diminta untuk menemuinya di kantin kampus dekat lapangan basket. Dari arah perpustakaan, Lana yang penuh semangat berjalan melewati parkiran mobil. Keadaan di sana sangatlah sepi. Lana kemudian sedikit celingak-celinguk, memastikan hanya ada dirinya di sana. Ia berhenti di samping sebuah mobil berwarna hitam dan mulai bercermin. Merapikan sedikit riasan tipisnya, memeriksa kotoran mata, serta memastikan tidak ada satupun makanan yang menyempil di antara giginya. Saking bersemangatnya, gigi depannya yang palsu pun terlepas begitu saja. Dengan sigap, ia lantas memperbaikinya kembali. Lana lantas kembali celingukan. Sekali lagi meyakinkan tidak ada satupun orang yang menyaksikan kejadian memalukan itu. Lega rasanya, karena tempat parkir itu memang benar-benar sepi. Untuk memastikan sekali lagi, jika penampilannya dirasa sudah cukup baik, Lana kemudian tersenyum manis di depan kaca mobil itu. Tapi tiba-tiba, kaca mobil yang dijadikannya cermin itu perlahan turun. Kaget yang bukan main. Lana hanya bisa melongo melihat siapa orang yang ada di dalam mobil hitam itu. Ernest. Rupanya sejak tadi, pemuda itu sudah menyaksikan dari dalam mobil semua tingkah laku Lana. Seketika itu juga, Lana hanya ingin menghilang di telan bumi. Antara terkejut dan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Ia hanya terdiam dengan bibir yang masih sedikit terbuka dan mata yang sangat memelas. Sementara itu, Ernest cengengesan memandang adik kelasnya itu. Tawa Lana pun pecah, mengenang peristiwa yang paling memalukan dalam hidupnya, yang dialaminya 17 tahun yang lalu, bersama sang suami Ernest, yang saat ini
juga ikut tertawa terbahak-bahak. Selesai.